Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa ada kejadian kecil, keyakinan sepele, atau mungkin gosip, tiba-tiba jadi besar dan lepas kendali? Hmm, Kayak bola salju yang makin lama makin gede, pas gelinding turun gunung. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini, berbekal bab 7 dari buku Kit Yates, How to Expect the Unexpected. Judulnya pas banget, menghindari bola salju. cocok ya judulnya. Iya kan? Kita mau lihat gimana sih ramalan bisa jadi kenyataan, terus gimana juga sistem bisa, kayak menggila gitu. Sumber kita ya dari buku itu. Yuk kita bedah bareng. Oke, jadi intinya bab ini tuh ngajak kita mikir agak beda. Keluar dari jalur lurus lah. Kita kan seringnya kejebak mikir kalau A, ya pasti jadi B. Sebab akibatnya sebanding. Iya, linear gitu ya mikirnya. Nah, padahal dunia ini tuh rumit. Penuh sama yang namanya feedback loops atau ya lingkaran umpan balik lah istilahnya. Gampangnya, hasil dari sesuatu balik lagi mempengaruhi awalnya. Jadi muter terus. Muter terus. Maksudnya gimana tuh? Agak abstrak nih. Ya bayangin gini deh, kalau hasil sebuah aksi malah bikin dorongan awalnya makin kuat lagi, nah itu namanya positive feedback loop. Oh, positif. Tapi penting nih, ini bukan berarti positif itu selalu bagus ya, artinya lebih ke arah memperkuat. Jadi sesuatu yang awalnya kecil bisa membesar dengan cepat banget, kadang sampai meledak. Wah, Sebaliknya, ada juga negative feedback loop. Yang ini justru tugasnya meredam atau menstabilkan. Kayak termostat AC di rumah Anda. Kalau suhu udah pas dinginnya, dia mati kan? Biar nggak makin dingin. Itu negative feedback. oke, kebayang. Yang satu bikin makin menjadi-jadi, yang satu ngerem gitu ya. Betul. Nah, bab ini memang banyak fokus ke yang positif tadi yang memperkuat. Soalnya efeknya seringkali dramatis dan yaitu tak terduga. Sip. Jadi, yang positive feedback loop ini yang kayak bola salju itu ya. Ada contoh yang lebih konkret nggak biar makin nempel? Ada banget, dan sayangnya seringkali dampaknya serius. Contoh klasik ya, dari dunia keuangan. Itu kasus bank run di Northern Rock. Masih inget nggak? Bank di Inggris tahun 2007? Oh iya, pernah dengar kayaknya. Kenapa itu? Awalnya cuman ada berita kalau bank ini butuh suntikan dana darurat dari pemerintah. Biasa aja kan kelihatannya. Tapi nasabah jadi panik. Takut uangnya hilang kalau banknya bangkrut. Wajar sih ya kalau panik. Terus? Sebagian nasabah mulai tarik uangnya. Nah, disinilah lingkaran umpan baliknya mulai bekerja. Antrian orang di depan bank panjang banget. Itu kan diliput media besar-besaran. Jadi viral gitu ya? Nah juga, Makin banyak dong yang narik. makin banyak. Dan makin banyak yang narik banknya ya makin kelihatan goyah beneran. Itu bikin makin banyak lagi orang panik dan narik uang. Akhirnya apa coba? Ya, banknya beneran kehabisan uang. Tepat. Ketakutan awal kalau bank bakal kehabisan uang, malah jadi kenyataan gara-gara tindakan nasabah itu sendiri. Prediksi mereka, ramalan mereka mewujudkan dirinya sendiri. Wah, gila juga ya. Gila banget. Ketakutan massal malah bikin kejadian itu beneran terjadi. Ini yang disebut self-fulfilling prophecy atau ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri kan? Tepat sekali. Itu istilah kuncinya. Sebuah prediksi atau keyakinan, entah awalnya benar atau salah ya, tapi karena orang-orang bereaksi terhadap prediksi itu, malah jadi kenyataan beneran. Kasus Northern Rock tadi itu contoh bagus banget gimana ramalan yang dipicu oleh ekspektasi atau ketakutan orang banyak, ini jenis yang other imposed dipaksakan oleh orang lain, bisa bikin sistem finansial goyang parah. Oke, itu yang other impose. Dipicu orang lain. Selain itu, ada jenis lain nggak? Ada juga yang pemicunya dari diri kita sendiri, namanya self-imposed. Jadi keyakinan atau ketakutan pribadi kita yang akhirnya tanpa sadar mempengaruhi perilaku kita dan ya ujung-ujungnya hasilnya. Contohnya gimana tuh yang self-impose? Ada contoh yang agak unik nih, mungkin Anda pernah dengar juga, namanya tetraphobia. Tetraphobia. Apa itu? Itu ketakutan terhadap angka 4, umumnya di beberapa budaya Asia Timur. Kenapa? Karena bunyi angka 4 di beberapa bahasa sana itu mirip banget semua bunyi kata mati. Oh, jadi kayak angka sial gitu ya? Kayak tahayul aja kedengerannya? Memang awalnya kedengerannya kayak takahayul ya, tapi ada studi menarik kok di Amerika Serikat. Mereka lihat data kematian orang Amerika keturunan Tionghoa dan Jepang dari tahun 1973 sampai 1998. Terus, nemu apa?
Ternyata, secara statistik, ada sedikit peningkatan kematian karena masalah jantung pada tanggal 4 setiap bulannya, dibanding tanggal-tanggal lain. Sedikit, tapi signifikan secara statistik. Serius? Kok bisa gitu? Hipotesisnya yaitu tadi, stres psikologis karena percaya banget angka 4 itu sial, secara nggak sadar itu sedikit banyak mempengaruhi kondisi fisiologis mereka, terutama jantung, pas tanggal itu. Jadi keyakinan internal mereka seolah mewujudkan ramalan buruk si angka 4. Ngeri-ngeri sedep ya. Wah, seram juga ya kalau dipikir-pikir. Kekuatan pikiran itu nyata banget efeknya. Nah, balik lagi nih, ke ramalan yang dipicu orang lain tadi. Selain Bank Run, ada contoh lain yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari. Percaya kalau obat itu manjur. Ekspektasi positif si pasien itu yang bekerja, yang bikin ada efek penyembuhan. Jadi sugesti ya intinya. Bisa dibilang gitu. Makanya uji klinis obat-obatan baru sekarang itu ketat banget. Harus pakai metode double blind. Double blind. Maksudnya gimana tuh? Pasiennya nggak tahu dia dapat obat asli atau placebo gitu. Betul. Tapi nggak cuma pasiennya aja yang nggak tahu. Dokter atau penelitinya pun nggak boleh tahu siapa dapat apa. Loh, kenapa dokternya juga nggak boleh tahu? Kan dia yang ngasih obat. Nah ini penting. Karena ada resiko yang namanya observer expectancy effect. Efek ekspektasi si pengamat. Kalau dokternya tahu nih, misalnya pasien A dapat obat asli yang dia harapkan manjur. Dia bisa aja tanpa sadar ngasih sugesti nonverbal ke pasien gitu. Contohnya, Misalnya, pas nanya kondisi pasien, nadanya lebih optimis, atau lebih perhatian. Atau mungkin bahasa tubuhnya beda. Hal-hal kecil kayak gitu bisa banget mempengaruhi laporan si pasien tentang kondisinya. Jadi hasilnya bisa bias, nggak objektif lagi. wah jadi ekspektasi si dokter bisa nular ke pasien ya? Nggak sengaja gitu. Bisa banget. Ada satu cerita klasik yang nunjukin ini dengan jelas banget. Namanya Clever Hands. Clever Hands. Siapa tuh? Orang. Bukan. Ini nama kuda. Kuda di Jerman awal abad ke-20. Pemiliknya ngeklaim si Hans ini pinter banget matematika. Bisa ngitung, jawab pertanyaan, caranya dengan ngetuk-ngetuk kakinya ke tanah, sejumlah jawaban yang benar. Tunggu. Kuda bisa ngitung? Serius nih? Kayak di dongeng aja? Ya itu klaimnya waktu itu. Dan awalnya banyak banget yang percaya loh karena si Hans ini sering banget jawab bener. Sampai dites sama komisi ahli segala. Terus gimana hasil tesnya? Beneran bisa ngitung? Nah, setelah diselidiki lebih teliti sama seorang psikolog namanya Oscar Funks, ketahuan rahasianya. Ternyata, si Hans ini cuma bisa jawab bener kalau orang yang nanya ke dia tahu jawabannya. Loh kok gitu? Aneh. Jadi gini, ternyata orang yang nanya, termasuk pemiliknya sendiri, itu secara nggak sadar ngasih isyarat-isyarat kecil banget pas si Hans ngetuk kakinya sampai ke jumlah jawaban yang bener. Isyarat kayak gimana? Bisa macam-macam. Mungkin perubahan postur sedikit, otot di wajah menegang tanpa sadar, alis naik dikit, atau bahkan tarikan nafas. Hal-hal super kecil yang kita aja nggak sadar lakuin. Nah, si Hans ini ternyata jago banget baca bahasa tubuh orang. Dia bukan jago matematika. Jadi dia berhenti ngetuk pas lihat sinyal udah bener dari orang yang nanya. Tepat, dia cuma nungguin sinyal itu. Yang paling menarik, si penanya sendiri termasuk pemiliknya itu sama sekali nggak sadar kalau mereka ngasih isyarat itu. Ekspektasi mereka akan jawaban yang benar itu yang secara nggak sengaja ngajarin si Hans kapan harus berhenti ngetuk. Luar biasa. Ini contoh ekstrim ya. Jadi kudanya itu pinter baca orang, ya, bukan ngitung. Ini nunjukin banget gimana ekspektasi kita bisa mempengaruhi orang lain, bahkan hewan, tanpa kita sadari sama sekali. Persis. Ini mirip sama efek Pygmalion nggak sih? Yang katanya kalau guru yakin muridnya pinter atau punya potensi besar, muridnya bisa jadi beneran pinter gitu. Betul sekali. Itu koneksi yang pas banget. Efek Pygmalion itu persis soal itu. Ekspektasi positif dari orang lain, misalnya guru ke murid atau atasan ke bawahan, itu bisa beneran ningkatin kinerja orang yang dikasih ekspektasi itu. Ada buktinya? Ada studi klasiknya oleh Rosenthal dan Jacobson. Mereka ngasih info palsu ke guru-guru SD kalau beberapa murid di kelas mereka, yang dipilih secara acak sebetulnya, itu diprediksi bakal mekar prestasinya tahun itu. Hasilnya, di akhir tahun ajaran, murid-murid yang diunggulkan ini beneran nunjukin peningkatan skor IQ yang lebih tinggi dibanding teman-teman sekelasnya. Wow, padahal dipilih acak ya awalnya. Iya, artinya apa? Ekspektasi positif si guru itu mengubah cara dia berinteraksi, cara dia ngajar, mungkin ngasih perhatian lebih, atau tantangan lebih
ke murid-murid unggulan itu. Dan itu beneran bikin ramalan itu jadi kenyataan. Ekspektasi membentuk realitas. Dahsyat ya efeknya. Nah, kalau ada ekspektasi positif, pasti ada kebalikannya dong. Kalau ekspektasi negatif gimana? Ada efeknya juga? Nah, itu juga ada namanya efek nocebo. Ini persis kebalikan dari placebo. Kalau kita yakin banget kalau sesuatu bakal bikin kita sakit atau punya efek samping buruk, beneran muncul gejalanya. Padahal mungkin pemicu aslinya nggak ada atau nggak sekuat itu. Contohnya ada. Ada. Misalnya soal sindrom turbin angin. Pernah dengar? Orang-orang yang tinggal deket pembangkit listrik tenaga angin, ada yang ngeluh pusing, mual, susah tidur, macam-macam lah gejalanya. Iya, kayaknya pernah baca beritanya. Nah, beberapa studi nunjukin kalau keluhan ini tuh lebih banyak muncul di daerah-daerah yang sebelumnya udah terpapar informasi negatif atau kampanye anti turbin angin. Jadi, bukan semata-mata karena suara atau getaran turbinnya, tapi lebih karena ekspektasi negatif yang udah tertanam duluan di benak mereka. Ekspektasi negatifnya itu yang memicu munculnya gejala-gejala fisik tadi. Wah, jadi kayak penyakit gara-gara mikir negatif ya? Ini bisa nyebar nggak sih efeknya dalam satu komunitas gitu? Bisa banget, kalau udah menyebar di satu kelompok, itu bisa jadi fenomena yang namanya histeria massal. Atau istilah medisnya penyakit psikogenik massal. Gejala-gejala fisik yang seringnya nggak jelas penyebab medisnya apa, itu bisa nyebar cepat dalam satu kelompok. Gara-gara apa nyebarnya? Biasanya dipicu oleh kecemasan, stres kolektif, dan sugesti sosial. Satu orang ngeluh A, terus temennya ikut ngerasa A, terus nyebar ke yang lain. Contohnya dulu pernah ada wabah gatal-gatal misterius di beberapa sekolah di Amerika, pas lagi rame-ramenya isu serangan antraks tahun 2001. Orang kan lagi pada takut sama bioterorisme waktu itu. Nah, ketakutan itu bisa nular, jadi gejala fisik di kelompok yang rentan. Gila ya, kekuatan pikiran dan ekspektasi ini. Bisa bikin sakit beneran, bahkan nyebar. Tadi di awal sempat disinggung soal nama juga. Ada konsep nominative determinism. Katanya nama bisa nentuin nasib atau pekerjaan. Ini beneran ada efeknya atau cuma cocok logi lucu-lucuan aja sih? Kayak Usain Bolt jadi pelari cepat atau Margaret Court jadi petenis hebat. Ini memang topik yang selalu menarik buat dibahas ya. Selalu bikin orang, oh iya juga ya. Ada sih beberapa studi yang coba neliti ini secara serius. Misalnya ada keluarga dokter di Inggris namanya limb, artinya anggota badan. Mereka neliti apakah dokter-dokter yang namanya punya arti tertentu cenderung milih spesialisasi yang nyambung sama namanya. Terus hasilnya gimana? Dokter Lim jadi ahli ortopedi semua? Iya, hasilnya gitu deh. Agak ambigu, nggak terlalu meyakinkan. Ada studi lain yang nemuin kalau ada sedikit lebih banyak pria bernama Dennis yang jadi dokter gigi, dentist, dibanding nama lain kayak Walter. Tapi ini dikritik habis. Kenapa dikritik? Karena ternyata ada faktor pembaur, yaitu usia. Nama Walter itu populer jauh sebelum nama Dennis. Jadi pas studi dilakukan, banyak dokter gigi bernama Walter yang udah pensiun. Sementara yang namanya Dennis lagi banyak di usia produktif jadi dokter gigi. Jadi bukan karena namanya, tapi karena tren populasi aja. Oke. Jadi nggak sesimpel gitu ya ngelihatnya. Harus hati-hati sama korelasi palsu. Betul banget. Ada juga studi yang lebih teliti. Ngontrol faktor etnisitas, latar belakang, dan lainnya pakai data sensus lama di Inggris. Mereka nemuin ada sih sedikit korelasi antara nama belakang dan pekerjaan. Kayak nama baker jadi tukang roti, atau carpenter jadi tukang kayu. Tapi ya itu, korelasinya kecil. Terus kesimpulannya gimana dong soal nama ini? Cenderung lebih notice, lebih inget, dan lebih sering ngomongin contoh nama yang pas banget sama kerjaannya. Kayak Sarah Blizzard jadi presenter cuaca. Sementara ribuan nama lain yang nggak nyambung sama sekali, ya kita abaikan aja. Jadi kayak fokus ke yang cocok aja ya? Iya. Atau ada juga yang namanya Texas Sharpshooter Fallacy. Kayak orang nembak ngasal dulu ke dinding gudang, terus baru deh dia gambar lingkaran target di sekitar lubang peluru yang paling ngumpul. Seolah-olah dia jago nembak pas di tengah target. Kita nemuin pola dalam kebetulan. Jadi ya, walau nominative determinism ini lucu jadi anekdot, bukti ilmiah yang kuat buat ini tuh masih kurang banget. Jangan terlalu dianggap serius lah. Oke, paham sekarang. Jadi, kalau dirangkum nih ya, dari semua obrolan kita ini, intinya dunia kita tuh gak sesimpel A jadi B ya. Jauh dari itu. Ada yang namanya lingkaran umpan balik,
terutama yang positif tadi, yang bisa bikin hal kecil jadi gede banget, kadang sampai nggak terkendali kayak kasus Northern Rock. Betul. Terus ada juga kekuatan ekspektasi yang luar biasa. Entah itu ekspektasi dari diri kita sendiri atau dari orang lain ke kita. Itu bisa beneran jadi ramalan yang jadi kenyataan. Lewat efek-efek kayak placebo, nocebo, pygmalion, bahkan sampai kasus si kuda pinter Clever Hans tadi. Iya, persis. Dan memahami semua mekanisme ini, lingkaran umpan balik dan kekuatan ekspektasi ini, itu penting banget kalau kita mau menghindari bola salju, kayak judul babnya tadi. Maksudnya gimana tuh menghindari bola salju? Yang kita terima, nggak langsung percaya aja. Kita juga bisa lebih waspada sama potensi efek berantai atau konsekuensi tak terduga dari tindakan atau keyakinan kita. Dan mungkin yang paling penting, kita jadi lebih sadar sama bias ekspektasi kita sendiri atau ekspektasi orang lain ke kita. Jadi lebih melek lah ya, lebih sadar sama kekuatan-kekuatan tak terlihat yang seringkali ngatur hidup kita ini tanpa kita sadari. Bisa dibilang begitu. Ini juga jadi bahan refleksi yang bagus buat Anda yang lagi dengerin. Pernah nggak sih Anda ngerasa ekspektasi orang lain, entah itu harapan positif atau mungkin keraguan negatif, itu beneran mempengaruhi cara Anda melihat diri sendiri atau bahkan performa Anda di kerjaan atau sekolah? Pertanyaan bagus tuh. Atau mungkin Anda pernah lihat sendiri di lingkungan Anda, gimana satu gosip kecil atau satu rumor tiba-tiba jadi besar banget dan dipercaya banyak orang. Nah, itu dia, lingkaran umpan balik lagi beraksi di sekitar kita. Nah, iya juga ya. Sebagai penutup nih, coba Anda pikirin ini. Kalau lingkaran umpan balik dan ekspektasi aja bisa sekuat itu membentuk hasil mulai dari kesehatan kita, kondisi keuangan kita, sampai cara kita dinilai dan menilai orang lain. Seberapa besar sih sebenarnya kendali kita atas hidup kita sendiri? Mungkin ya, langkah pertama buat bisa menghindari bola salju itu adalah dengan menyadari dulu cara kerjanya, mengetahui itu ada. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.